sirri dan sholat yang dirahasiakan. Washolatu sirri dan sholat yang dirahasiakan. Wa qurbatul batini dan ibadah batin. Wa qurbatul batini dan ibadah batin. Ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala. Wa kamalan tasilu sebagaimana tidak sah apa sholatu sholat allati dia yang bermula sholat wadifatul jawarihi itu ibadah atau kebiasaan ibadah anggota lahir. Wadifatul jawarihi itu kebiasaan ibadah anggota lahir. Jawari itu tangan, kaki, kepala, badan kita itu namanya jawari, anggota lahir. Illa bitathhiri dhahiri kecuali dengan mensucikan anggota yang dhahir. Anil ahdathi dari beberapa hadas wal akhbasi dan beberapa najis. Sebagaimana sholat ini tidak sah, ya, sholat itu adalah merupakan amalan ibadah wajibah atau kebiasaan ibadah yang dilakukan oleh anggota lahir. Anggota lahir itu tangan, kaki, kepala, yang kelihatan itu namanya anggota lahir. Itu saja tidak bisa sah kecuali dengan mensucikan diri dari hadas dan najis. Itu yang jelas dilakukan oleh organ tubuh yang nampak oleh mata, kelihatan dari mata. Wa kadzalika maka begitu juga latasihu, sebagaimana juga tidak sah. Wa kadzalika dan sebagaimana latasihu, sebagaimana juga tidak sah. Latasihu tidak sah apa ibadatun ibadah wa imaratul qalbi dan meramaikan hati bil ilmi dengan ilmu illa ba'da taharatihi kecuali setelah mensucikan qalbu al-qabaihil akhlaqi dari akhlak-akhlak yang kotor atau dari beberapa kotoran akhlak. Wa anjasil awsofi dan sifat-sifat yang najis. Wa anjasil awsofi dan sifat-sifat yang najis. Dan sebagaimana juga sholat itu tidak sah kecuali dengan sucinya badan anggota tubuh dari hadas dan najis. Maka kalau ilmu ngaji, ya, ilmu itu merupakan amaliyat batin atau qurbatul batin atau ibadatul qalbi, ya, tidak sah ibadah dan meramaikan hati dengan ilmu kecuali setelah mensucikan hati. Kalau ilmu itu disebut sholat, sholat sirri, sholat yang rahasia, ibadahnya hati, maka ya sama sebagaimana sholat dohir. Kalau sholat dohir saja harus wudu, artinya bersih dari hadas dan najis, ya kan? Bagaimana kalau ilmu itu sebagai sholat batin? Ya berarti batinnya juga harus suci. Sholat ibadah hati, maka hatinya harus suci sama sebagaimana ibadah dengan jawarih. Sucinya dari mana? Qabaihil akhlaq wa anjasil awsaf. Dari akhlak-akhlak yang buruk, yang kotor, yang jorok, dan sifat-sifat yang najis. Qala bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia didirikan apa ad-dinu agama ala nadhafati atas dasar kebersihan. Agama itu didirikan atas dasar kebersihan. Wa huwa kadzalika batinan qadar.
Wa bermula al-haqqu min bunya'ad-dinu 'ala nadhafah. Bermula yang benar, al-haqqu min bunya'ad-dinu 'ala nadhafah. Kadzalika itu seperti halnya bunya'ad-dinu 'ala nadhafah. Batinan dalam arti zahir, batin wa zahiran dan dalam arti zahir. Batinan dalam arti batin wa zahiran dalam arti zahir. Jadi kalau disebut Islam, agama kita itu didirikan atas kebersihan, maka begitu juga bersih ini artinya batinan wa zahiran, batin dan lahirnya. Allah berfirman, siapa Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna sesungguhnya, atau jangan sesungguhnya, hanyalah bermula orang-orang musyrik. Najasun itu najis. Tanbihan, karena memperingatkan lil ukuli pada beberapa akal. Ala anna toharota, atas sesungguhnya suci atau bersuci, wan najasata dan najis. Wairu maksurotin itu tidak terbatas. Alat dohiri atas beberapa anggota dohir. Ada tambahannya al-madrokati. Ya. Ya. Ad-dohiri alat dohiri atas beberapa anggota dohir. Al-madrokati yang ditemukan. Al-madrokati yang ditemukan bil hissi dengan panca indera. Mengingatkan kepada akal bahwa bersuci atau bahwa suci dan najis itu tidak terbatas pada anggota tubuh saja, yang bisa dijumpai atau bisa ditemukan dengan panca indera. Fal musyriku, maka bermula orang musyrik, fatyakunu itu terkadang ada siapa musyrik. Nabi Putaubi itu suci atau bersih pakaiannya. Nabi Putaubi itu bersih pakaiannya. Nabi Putaubi obatnya yakun ya. Nabi Putaubi itu bersih pakaiannya. Maksulal badani, yang dibasuh badannya atau dimandikan badannya. Walakinnahu, dan tetapi musyrik, najasul jauhari itu najis batinnya. Najasul jauhari itu najis batinnya. Ai batin ini artinya batinnya musyrik. Wamul tahor najasun wamulaqqahun, dan kotori. Wamulaqqahun dan dikotori. Wamulaqqahun dan dikotori bil khaba'ith, dengan beberapa kotoran. Wamulaqqahun dan dikotori bil khaba'ith dengan beberapa kotoran. Jadi kalau dohirnya dia mandi, ya, badannya mandi, kemudian pakaiannya bersih, itu dohirnya, tetapi najis batinnya. Itu orang musyrik itu disebut di dalam Al-Quran innamal musyrikuna najasun. Hanyalah orang-orang musyrik itu najis. Najis itu maksudnya adalah bukan najis secara dohir, tapi najis batinnya. Wan najasatu, dan bermula najis ibaratun itu ibarat amma tentang perkara yujtanabu yang dijauhi apa ma wa yutlabu dan dicari atau dituntut siapa al-abdu hamba minhu dari menjauhi ma, minhu dari menjauhi ma. Apa al-budu ya, benar labe ya. Wayut telabu, dan dituntut apa al-budu menjauhi, gitu ya, minhu dari ma.
Najis itu sesuatu atau ibarat dari sesuatu yang harus dijauhi dan menuntut untuk dijauhi. Bahwa itu sifatil batini, dan bermula beberapa kotornya sifat batin. Ahammu itu lebih penting bil ijtinabi untuk dijauhi. Ternyata kotornya sifat batin itu lebih penting untuk dijauhi, sudah dibanding dengan kotoran dohir. Ya. Kalau orang kotor dohirnya saja buru-buru diasuh, ya kan? Pakaiannya kotor buru-buru dicuci, badannya kena najis buru-buru dicuci. Sebenarnya apa? Kotoran batin itu jauh lebih penting untuk disucikan daripada perkara atau daripada kotoran dohir. Fainaha, karena sesungguhnya khaba'ith, karena sesungguhnya khaba'ith ma'akobatiha, beserta kotornya khaba'ith fil hali, di dalam seketika, fil hali, di dalam seketika, muhlikatun, itu merusak, muhlikatun itu merusak, fil ma'ali, ya jangan fil mali tapi fil ma'ali, di masa yang akan datang, fil ma'ali, di masa yang akan datang, karena najis karena kotoran-kotoran itu ya seketika merusak, ya. Yang sekarang ini adalah muhlikatun fil ma'ali, merusak pada masa yang akan datang. Sekarang dibiarkan, maka kotoran batin itu akan merusak kelak. Kalau bicara kelak itu bukan hanya di dunia, tetapi kelak di akhirat. Sekarang mungkin tidak terasa. Orang yang hatinya penyakitan dengan yang hatinya sehat sama aja, nggak kelihatan. Dan yang punya hati juga nggak merasa kalau hatinya itu rusak, hatinya itu kotor, nggak merasa. Ya. Padahal kalau ditampakkan itu lebih kotor daripada bangkai, lebih kotor daripada barang yang kotor. Ya. Makanya kalau ditampakkan itu ya sangat menjijikan. Jadi kalau dibandingin antara penyakit hati dengan penyakit bengek, masuk dengan bengek. Tapi orang lebih jorok dengan orang bengek daripada orang yang sakit hati. Kenapa? Karena tidak nampak. Bahkan yang terjangkit pun tidak merasa. Tidak merasa kalau dirinya itu sakit, hatinya yang merasa. Ini jangan disamakan dengan sakit hatinya netizen ya. Netizen itu sakit hati, ya sakit hati biasa itu mah, paling korban putus cinta itu doang, ya. Yang lebih sakit daripada sakit gigi. Maksudnya bukan yang itu, sakit hati itu punya penyakit hasud, ya, sombong, ujub, iri, dengki dan lain sebagainya. Kotoran-kotoran seperti itu. Jadi sekarang tidak masalah, sekarang mungkin tidak masalah, tapi fil ma'ali itu akan lebih membahayakan. Walidzalika, dan karena sesungguhnya walidzalika, dan karena walidzalika, dan karena apa? Muhlikatun fil ma'ali itu, qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu, tidak akan masuk siapa al malaikatu, malaikat, baitan, akan rumah, fihi, yang itu di dalam baitan kalbun, ada anjing. Malaikat tidak akan masuk rumah yang rumah itu ada anjingnya. Ini muttafaqun alaih, hadits Ibnu al-Ansari. Tidak akan masuk rumah yang rumah itu ada kalbunnya. Wal qalbu, bermula hati, baitun, itu rumah. Sedangkan hati itu adalah rumah. Huwa, bermula al-qalbu, manzilul malaikati, itu tempat berhentinya malaikat, tempat singgahnya malaikat. Manzilul malaikati, itu tempat singgahnya malaikat. Wa mahbabu atarihim, dan tempat
turunnya bekas-bekasnya malaikat dan tempat turunnya bekas-bekasnya malaikat atau asarnya malaikat. Wa mahalus istiqrarihim, dan tempat menetapnya malaikat. Kalau hati itu rumahnya malaikat, tempat singgahnya malaikat, tempat turunnya asarnya malaikat. Jadi kalau malaikat itu singgah di hati, nanti tidak hanya sekedar singgah, akan meninggalkan bekas. Ya. Bekasnya ya bekas energi positif, ya, bekas energi positif yang ada di dalam hati. Gitu. Wasifatur radiatu, bermula sifat-sifat yang rendah. Mithlul ghadabi, yaitu seperti emosi, marah-marah. Wasyahwati, dan syahwat. Wal hiqdi, dan dendam. Wal hiqdi, dan dendam kesumat. Wal hasadi, dan hasud. Wal kibri, dan sombong. Wal ajbi, dan ujub. Wa akhawatiha, dan saudara-saudaranya. Kilabun, itu anjing, najisatun nabihatun, yang kilabun itu anjing, nabihatun, yang menggonggong. Nabihatun, yang menggonggong. Fa'anna, jangan fa'ini, fa'anna, maka bagaimana? Fa'anna, maka bagaimana? Tadkhuluhu, masuk akan al-qalbu, siapa al-malaikatu, malaikat. Bahwa seraya bermula qalbu, maskunun, itu dipenuhi bil-bilabi, dengan anjing-anjing. Ini Imam Ghazali kalau menggambarkan ya, bias, itu luar biasa ya. Kalau hadis Rasulullah SAW menyatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, tidak akan masuk malaikat ya, di rumah yang rumah itu ada anjingnya. Maka Imam Ghazali menyerupakan atau mengkiaskan hati itu selaksana rumah. Malaikat adalah penghuninya. Malaikat adalah makhluk yang singgah di hati. Malaikat adalah makhluk yang menetap di dalam hati. Malaikat adalah makhluk yang meninggalkan akal, ya, energi positif di dalam hati. Bagaimana malaikat itu akan masuk ke dalam hati jika hati itu ada anjingnya? Apa anjingnya? Sifat-sifat buruk itu. Sifat-sifat buruk itu dirupakan seperti anjing yang menggonggong, dendam, emosi, senangannya pokoknya tawuran, pokoknya carok, marah, ya. Kemudian sombong, sifat sombong, ujub, dengki, itu sebenarnya adalah anjing-anjing yang menggonggong, kata Imam Ghazali. Bagaimana mungkin malaikat masuk kalau di dalam hatinya ada anjing-anjing yang menggonggong? Wa nurul ilmi, bermula cahaya ilmu. Wa nurul ilmi, dan bermula cahaya ilmu. La yudhibuhu Allah Ta'ala bil qalbi. La yudhibuhu, itu tidak akan meletakkan, akan nur. La yudhibuhu, itu tidak akan menempatkan akan nur siapa Allah Ta'ala bil qalbi, di dalam hati. Illa biwasitatil malaikati, kecuali dengan perantara malaikat. Ilmu itu adalah cahaya, ya. Ilmu itu adalah nurul wa nurul ilmi la yudhibuhu Allah Ta'ala bil qalbi illa biwasitatil malaikati.
Cahaya ilmu itu tidak akan Allah letakkan di hati kecuali dengan perantaraan malaikat. Sekarang malaikatnya bagaimana mau masuk? Yang mau bawa cahaya ilmu bagaimana mau masuk? Sementara hatinya dijaga sama hilal. Anjing-anjing yang menggongong tadi, malaikatnya nggak jadi masuk. Bagaimana bisa mendapatkan cahaya ilmu? Nah, harus dihilangkan sifat-sifat itu. Wa ma kana li basarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan. Wa ma kana, dan tidak ada li basarin itu bagi manusia apa ayyukallimahu berbicara akan basar siapa Allah atau berfirman akan basar siapa Allah illa wahyan, kecuali wahyu aw min wara'i hijabin, atau di belakang hijab. Aw min wara'i hijabin, atau di belakang hijab. Aw yursilu, atau mengutus siapa Allah rasulan akan malaikat. Fayuhi, maka memperlihatkan siapa Rasul atau memberikan pengetahuan siapa Rasul. Wayuhi, maka memberikan pengetahuan siapa Rasul biiznihi, dengan izin Allah, ma akan sesuatu yasa'u yang berkehendak siapa Allah akan mau. Jadi tidaklah Allah mukallamah ya, atau berfirman kepada manusia ya, kecuali berupa wahyu kalau memang dia seorang nabi. Dan ini sudah ditutup ya, sudah ada pamungkasnya, yaitu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu sudah tidak ada lagi wahyu ya, illa wahyan, kecuali wahyu. Ini berarti sudah putus, ditutup dengan kanjeng Nabi Muhammad. Setelah itu sudah tidak lagi turun wahyu. Aw min wara'i hijab, atau di belakang hijab. Ini biasanya berupa ilham ya. Sesuatu yang Allah berikan, rahasia Allah kepada hati hamba-hambanya yang dikasihi oleh Allah ya. Bisa jadi melalui mimpi. Kadang-kadang kita kan istikharah ya, lalu kemudian menemukan jawabannya melalui mimpi dari Allah. Atau aw yursilu rasulan ya. Aw yursilu rasulan, atau Allah mengutus malaikat. Kemudian malaikat itu memberikan pengetahuan ya, memberikan pengetahuan dengan izin Allah akan sesuatu yang Allah kehendaki. Wah, kata dan begitu seterusnya. Ma yursalu min rahmatil ulumi ilal qulubi innama tatawallaha al malaikah. Wah, kata dan itu sebagaimana yursilu rasulan, ma bermula perkara, yursalu yang diutus, min rahmatil ulumi, dari kasih sayang yang berupa ilmu. Min rahmatil ulumi, dari kasih sayang yang berupa ilmu atau beberapa ilmu, ilal qulubi, pada beberapa hati. Innama yatawallaha, innama tatawallaha, hanyalah itu, innama tatawallaha hanyalah melaksanakan akan ma yursilu min rahmatil qulub ya. Siapa al malaikatu, malaikat, al muwakkaluna, yang dipasrahkan dia dengan ma yursalu, dia dengan ma yursalu min rahmatil qulub. Wahum, bermula al malaikah, al muqaddasuna, itu makhluk-makhluk yang disucikan. Al muqahharuna, makhluk-makhluk yang dibersihkan.
Al-mubarrauna, makhluk-makhluk yang dibebaskan, ya, maksudnya dibebaskan itu dimerdekakan, dilepaskan, makhluk-makhluk yang dilepaskan, anis sifatil madmumati, dari beberapa sifat yang tercela. Wala yulahiduna, maka tidaklah melihat siapa malaikat illa thayyiban, kecuali pada perkara yang suci. Wala yu'ammiruna bima indahu min khazaini rahmatillah illa thayyiban tahiran. Wala yu'ammiruna, dan tidaklah meramaikan siapa malaikat atau memakmurkan siapa malaikat bima, dengan perkara indahum yang ada di sisi malaikat, min khazaini rahmatillahi, dari beberapa gedung rahmat Allah, min khazaini rahmatillahi, dari beberapa gedung rahmat Allah, illa thayyiban, kecuali perkara yang bagus, tahiron, yang suci. Jadi malaikat itu kan dibersihkan, disucikan, ya, dilepaskan dari sifat-sifat yang tidak terpuji, maka mereka akan melihat, ya, maka mereka tidak akan melihat kecuali pada yang bersih, yang suci, yang bagus, ya. Pada segala sesuatu yang ada pada sisi malaikat, ya, yang isinya adalah gedung-gedung rahmat kasih sayangnya Allah, illa thayyiban tahiran, kecuali yang bagus dan yang bersih. Walastu, dan tidak ada siapa aku itu berkata, siapa aku tidaklah berkata. Al-muradu bilafdil baiti, al-muradu tahu bermula yang dimaksud atau yang dikehendaki bilafdil baiti, dengan lafaz al-baiti, huwa ya al-murad al-qalbu, itu hati. Wabil kalbi, dan dengan lafaz kalbi yang maknanya anjing, huwa ya al-kalb al-ghadabu, itu sifat marah. Wasifatul madmumatu, dan sifat-sifat yang tercela. Aku tidak mengatakan begitu, tidak mengatakan bahwa yang dikehendaki dengan rumah itu adalah hati, yang dikehendaki dengan anjing itu adalah sifat ghadab dan marah-marah dan sifat-sifat yang tercela. Walakin ini, tetapi aku itu berkata, siapa? Tapi aku berkata, kata Imam Ghazali, huwa bermula al-murad tanbihun, itu peringatan alaihi, terhadap qalbu. Jadi bukan berarti Imam Ghazali itu memaknai al-bait itu, ya, adalah al-qalbu, bukan maknanya seperti itu. Tidak juga memaknai al-qalbu itu adalah al-ghadab dan sifat-sifat madmumah. Tetapi maksudnya, kata Imam Ghazali, ya, tetapi aku sesungguhnya berkata, huwa tanbihun, itu hanya peringatan saja, peringatan bahwa ada kias bahwa hati itu seperti rumah, ya. Kalau kita punya rumah, maka kita akan masuk rumah ketika rumah yang kita masuki itu aman. Bagaimana ketika kita akan masuk rumah lalu ada anjing yang menggonggong, maka pasti kita balik lagi nggak jadi masuk, ada anjing yang menggonggong. Itu perumpamaan itu hanya sebagai tanbih saja, bukan menyamakan makna, ya. Imam Ghazali tidak menyamakan makna al-bait dengan al-qalb, al-qalb dengan al-ghadab, tidak menyamakan makna, tetapi ini tanbih saja, peringatan saja bagi hati. Wa furiqa, dan dibedakan baina takbir dzahiri, apa di antara takbir atau ibarat beberapa anggota dzahir ilal bawatini, pada beberapa anggota baru dilewat.
ayat buro itu hendaknya lewat apama perkara biro yang telah disebutkan apama ila ini pada yang lainnya ma. Falayak tasiru maka tidak menjadi pendek. Falayak tasiru maka tidak menjadi pendek apama alaihi atas ma biro. Jadi tidak menjadi ringkas maksudnya. Kama yaro, kama sebagaimana perkara yaro yang berpikir ya, atau yang melihat. Siapa al-aqilu orang yang berakal musibatan akan musibah liwalihi pada orang lain atau pada selainnya akil. Fayakunu maka ada fihi itu di dalam musibah lahu bagi akil ibrotun ada pelajaran. Ibrotun ada pelajaran atau apa ibrotun ada pelajaran. Jadi itu tidak kemudian menjadi sempit ya, menjadi pendek berpikirnya bahwa iktibar itu adalah jika lewatnya sesuatu pada yang lainnya dengan kemudian tanpa berpikir pendek itu namanya iktibar. Sebagaimana seorang yang berakal berpikir tentang musibah ya. Musibah liwairi ya. Musibah bagi orang lain ya. Fayakunu biha lahu ibratun. Ada orang kena musibah. Lalu bagaimana pandangan orang yang berakal ketika melihat ada orang lain yang terkena musibah? Maka dia mengambil pelajaran dari musibah. Itu namanya ibroh. Dia mengambil pelajaran dari musibah itu. Nah, mengambil pelajaran dari musibah itu. Makanya melihat ada musibah ya, kita selalu mengambilnya untuk diri kita. Ada orang begini, temannya sakit ya. Sakit kan musibah, tetapi dia membaca alhamdulillah. Dia membaca alhamdulillah. Ini apa artinya? Ini artinya melihat temannya sakit, mengambil pelajaran darinya, sehingga dia bersyukur bahwa dia tidak ditimpa musibah. Makanya dia ucapkan alhamdulillah. Tapi ingat jangan deket-deket sama orang yang sohibul musibah, pasti marah. Dia dikira nyukurin. Padahal maksudnya adalah kita sedang ibroh, mengambil ibarat. Orang terkena musibah, kita mengambil ibarat, alhamdulillah kita gak tertimpa seperti dia. Jadi sebenarnya nggak masalah. Cuma hati-hati kalimat itu, begitu aja. Jangan kemudian diucapkan di depan orang yang sohibul musibah, dia pasti marah. Ini kurang ajar katanya. Masa ada orang musibah dia baca alhamdulillah. Padahal tujuannya alhamdulillah itu bersyukur untuk diri sendiri karena dia telah ibroh, mengambil pelajaran bahwa musibah itu ternyata tidak mengenai diri. Nanti di belakang ada yang pembahasannya seperti itu. Biayak buro minha ilat tanbih. Biayak buro dengan biayak buro dengan melewati siapa akil minha dari musibah
ila tanbihi pada peringatan. Likau karena sesungguhnya akil aiton juga Furdotun itu dipersiapkan lil masoibi terhadap beberapa musibah. Lil masoibi terhadap beberapa musibah. Jadi musibah yang menimpa pada diri orang lain itu dia akan berpikir bahwa di dalam musibah itu ada pelajaran. Pelajarannya apa? Dia telah melewatinya daripada musibah itu kepada sebuah tanbih, peringatan likonihi aidon urdatun lil masaib, bahwa dirinya itu juga dipersiapkan untuk menerima beberapa musibah juga. Jadi jangan kemudian tepuk tangan, orang kepleset jatuh tepuk tangan, hore gitu, senang-senang. Harus menjadi ibroh, bahwa pelajaran bahwa dirinya juga telah dipersiapkan oleh Allah beberapa musibah yang mungkin musibahnya tidak sama, karena dia sekedar kepleset, kulit pisang jatuh, ketawa. Belum tentu yang dia akan ditimpakan oleh Allah sama. Bisa jadi lebih berat, seperti kelilipan misalnya. Kalau kelilipan debu nggak masalah, kelilipan kontainer nggak tanggung-tanggung. Waqaunid dunia, dan adanya dunia bisodatil inqilabi itu dihadapkan pada kebalikan. Waqaunid dunia, dan keberadaan dunia bisodatil inqilabi itu berada di dalam atau dihadapkan pada kebalikan. Ini gambaran yang biasa kita sebut itu seperti roda yang berputar. Bahasa Arabnya bisodatil inqilab, seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Bisodatil inqilab. Wa'uburu, maka bermula lewatnya akil, lewatnya orang yang berakal, min ghairihi, dari selainnya akil, ila nafsi, kepada dirinya, wa min nafsi, dan dari dirinya, ila asli dunia, ila asli dunia, kepada asalnya dunia. Ibrotun itu merupakan pelajaran mahmudatun yang terpuji. Jadi jangan sampai menertawakan orang yang sedang tertimpa musibah, sebab itu mungkin nanti akan berlaku kepada dirinya. Karena dunia ini berlaku bisodatil inqilab, seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita sedang di atas, kawan kita sedang di bawah, yang di atas jangan tepuk tangan, menertawakan. Kenapa? Karena pada lain waktu kemungkinan dia ada di atas, kita yang di bawah. Nah, fakbur anta aidon fil baiti, fakbur, maka mengambil ibaratlah kamu, antara kamu aidon fil baiti, di dalam lafaz al bait, alladzi huwa, yang bermula al bait, binaul khalqi, itu bangunan makhluk. Mengambil ibarat ilal qalbi, kepada hati, mengambil ibarat jadi ta'alluqnya ke fakbur, ilal qalbi, kepada hati, alladzi huwa, yang bermula qalbu, baitu bina illahi, itu rumah bangunan Allah. Jadi itu kesana arahnya, Rumah adalah bangunan makhluk, hati adalah bangunan Allah. Jadi itu diibaratkan kesana. Ibaratkanlah rumah yang dibangun oleh makhluk itu diibaratkan dengan atau pada hati yang juga dibangun, tapi yang membangun adalah Allah. Wa minal qalbi, dan dari anjing, alladzi duma, yang dihina, alladzi duma, yang dihina, apa al-qalb, disifatihi karena sifatnya kalb, lali suratihi, tidak karena rupanya kalb. Wa huwa, bermula sifat ma, itu sesuatu fihi, yang itu di dalam ma,
min sajiatin dari min sajiatin dari binatang buas, atau binatang yang buas, yang galak. Min sajiatin itu binatang, bangsa binatang buas. Warna jasatin dan najis. Ilar ruhi diibaratkan ilar ruhi kepada ruh al-qalbiyati yang sebangsa anjing. Ternyata ada rohani yang sifatnya seperti sifatnya anjing, disebut ruhul kalbiyah. Jadi itu ada kias, ya, ada analogi ke sana, ya. Wahia bermula ruhul kalbiyah as-sabu'iyah itu sebangsa buas, atau sebangsa binatang buas. As-sabu'iyah itu sebangsa binatang buas. Jadi ruh yang seperti anjing atau ruhul kalbiyah itu adalah ruh yang sabu'iyah, ya. Sabu'iyah itu ruh yang karakternya seperti binatang buas. Wa'lam, dan ketahuilah anal qalba, akan sesungguhnya hati al-mas'una yang dipenuhi, al-mas'una yang dipenuhi bil ghadabi dengan sifat ghadab li ghairillah, ghadab yang li ghairillah, wasyarohi dan rakus, wasyarohi dan rakus ila dunia, kepada dunia. Ila dunia, kepada dunia, watakallubi, dan buru-buru, ya, alaiha, atas dunia. Jadi kalau urusan dunia itu cepat, ya, antri paling depan dari habis subuh. Antrinya paling depan dari habis subuh. Karena antri begitu kan. Urusan dunia cepat, takallub. Wal hirsi, dan loba itu apa? Rakus, suka, senang, alat tamziri, atas mencaci atau mencacat, ya, mencaci maki. Alat tamziri, atas mencaci maki, li'a'radin nasi, pada sifat-sifat manusia. Al-qalba al-masrur bil ghadab kalbun, khabarnya anal qalba kalbun, itu anjing fil makna, di dalam maknanya. Jadi bahwa hati yang dipenuhi sifat ghadab, rakus pada dunia, buru-buru dalam urusan dunia, ya, kemudian dia senang, ya, cinta terhadap mencaci maki sifat-sifat orang, ini adalah kalbun fil makna, hati anjing secara makna. Wa qalbun, dan hati bisurati, di dalam rupanya. Rupanya hati, rupanya memang hati, ya. Biasanya gambarnya kayak lopek-lopek. Rupanya memang lopek, jadi rupanya, ya. Tapi sifatnya anjing. Galak sekali. Jadi maknanya secara makna anjing, secara rupa lopek. Itu. Panurul basiroti, bermula cahaya penglihatan hati. Panurul qalbi basiroti, panurul basiroti, maka bermula cahaya penglihatan hati. Mula ridun, itu melihat al-ma'ani, akan beberapa makna, lasuwaro, tidak beberapa rupa. Yang dilihat oleh cahaya penglihatan hati itu adalah makna, bukan rupa, tapi makna. Sebab kalau rupa, ya seonggok daging itu rupa, ya. Kalau rupa hanya seonggok daging atau gumpalan darah, itu kalau rupa. Dan itu tidak dilihat oleh basiro, oleh penglihatan hati. Yang dilihat oleh penglihatan hati adalah maknanya. Makanya orang yang sudah memiliki ketajaman, ya, basiro,
Melihat orang itu bisa berbeda-beda karakter wajah. Ada yang kelihatannya monyet, ada yang kelihatannya anjing, ada yang kelihatannya babi, karena dia melihatnya pakai basiro. Dia melihatnya pakai penglihatan mata batin, basiro. Basiro itu penglihatan hati. Ini kalau sudah dibuka seperti ini, subhanallah, dia tidak akan mau bergaul. Pasti dia akan mencari buah, nyepi, uzlah. Kenapa? Begitu ketemu manusia, mukanya sudah tidak lagi kelihatan menurut. Karena yang dia lihat itu bukan sosok dohirnya. Karena memiliki basiro, sehingga yang dilihat adalah makna hatinya. Kalau makna hatinya kalbun, yang kelihatannya kalbun. Itu makanya para pengamal tarikat yang sudah sampai pada derajat nurul basiroh yang sudah menancap di dalam dadanya itu, dia akan bisa terkuat segala takbir itu penutup. Kita sekarang ini kan karena ada hijab, karena ada penutup, orang bisa kelihatan itu hanya dalam sisi dohirnya saja. Lihat orang bagaimana dari cara berpakaiannya, kan gitu. Ente lihat kiai ulama dari cara berpakaiannya. Tapi orang yang memiliki basiro bukan pakaiannya dilihat, sampai hati saja tidak dilihat surahnya. Surah itu artinya fisiknya. Nah, fisiknya lope, fisiknya. Tapi yang dilihat maknanya. Ternyata ketika maknanya sudah tidak lagi berbentuk, bentuknya sudah bermacam-macam maksudnya, sesuai dengan karakter yang dia munculkan dari hatinya. Waswaru bermula beberapa rupa di hadal alami, di dalam alam ini. Walibu itu umumnya atau bermula umumnya suar alal ma'ani atas beberapa makna, wal ma'ani dan bermula beberapa makna batinatun itu samar biha di dalam hadal alam. Makna itu sama. Wabil akhirat tidak di dalam akhirat. Tatba'u mengikuti apa asuratu rupa, apa suaru ya, beberapa rupa al-ma'annya akan beberapa makna. Wataglibu dan mengalahkan apa suar al-ma'an. Wataglibu dan akan mengalahkan akan suar apa al-ma'ani, beberapa makna. Jadi kalau di dunia ini ya di dalam alam ini makna akan terkalahkan oleh rupa. Makna terkalahkan oleh rupa. Maksudnya itu tadi, makna itu kan batin ya, yang tadi rupanya kalbun itu makna terkalahkan oleh rupa, sebab semua tertutup oleh hijab dan akan bisa melihat hati seseorang ya. Sementara nanti di akhirat rupa itu mengikuti makna, rupa yang mengikuti makna. Dan sekarang enggak, makna itu mengikuti rupa, sehingga makna itu terkalahkan oleh rupa. Di akhirat ini orang akan muncul sesuai dengan aslinya. Aslinya apa? Ya maknanya itu, makna yang ada di dalam hati. Walidzalika maka karena tatbahu itu, karena tatbahu yuk harus dikumpulkan siapa perlu saksi, setiap orang ala suratihi atas rupanya kullu saksin al maknawiyat yang sebangsa makna. Jadi nanti orang akan dikumpulkan bersama dengan sifat-sifat maknawinya ya.
sifat-sifat maknawi. Kita nanti ada kelompok-kelompoknya, disesuaikan dengan sifat-sifat maknawinya. Wayusaru, maka dikumpulkan siapa al-mumazziku, orang yang mencaci maki, li'a'rodin nasi, pada sifat-sifatnya manusia, ya, atau sifat kehormatan manusia. Wayusaru, maka dikumpulkan siapa al-mumazziku, orang yang merusak, li'a'rodin nasi, pada sifat-sifat kehormatan manusia. Dikumpulkan kalban, ya. Dikumpulkan kalban seraya berupa anjing dorian yang galak. Waduh, dan gampang caci maki orang, mempermalukan di depan orang banyak, ya. Mencaci maki kehormatan, merusak kehormatan orang lain. Itu nanti dikumpulkan bareng dengan orang-orang yang rupanya sama, anjing-anjing semua, ya. Wasarrahu, dan dikumpulkan siapa orang yang orang yang rakus. Wasarrahu, dan dikumpulkan siapa asarrahu, orang yang rakus, ila amwalihim, pada hartanya asarrah, da'aban, akan berupa macan gunung. Da'aban akan berupa macan gunung, harimau. Adian, yang galak. Wal mutakabbiru, dan dikumpulkan siapa orang yang sombong, alaihim, atas nas, manusia, bi surati namirin, di dalam rupanya macan tutul. Namir, macan tutul. Oh, da'aban tadi. Bisa serigala, ya. Kalau di sini disebutnya macan alas. Macan kumbang, bikban, macan kumbang, macan kumbang. Wal mutakabbiru an-namiro. Namiro itu macan tutul. Wa talibur ri'asati, dan bermula orang yang mencari kekuasaan, bi surati asadin, di dalam rupa singa. Bi surati asadin, di dalam rupa singa. Orang yang senangnya pengen jadi pimpinan terus, pengen jadi pokoknya kumpul riasa, ya. Senang punya kedudukan, pangkat, kehormatan. Itu nanti pasti kumpulkan di maksar, udah berupa apa? Singa. Waqad waradat, dan sungguh sampai didalika dengan yuksharu tersebut, dikumpulkan tadi al-akhbaru, beberapa hadis, wasahidah, dan menyaksikan ini dengan dalik al-iktibaru, beberapa iktibar. Iktibar itu contoh. Inna zawil basoiri, menurut orang-orang yang memiliki penglihatan hati. Inna zawil basoiri, menurut orang-orang yang memiliki penglihatan hati, wal absori, dan orang-orang yang memiliki penglihatan mata. Fa'in qulta, maka jika berkata siapakah, kam min tolibin, banyak bermula orang yang mencari, rodiil akhlaki, yang jelek akhlaknya atau yang rendah akhlaknya. Hasola, itu menghasilkan siapa tolib, al-uluma, akan beberapa ilmu. Bahayata, maka jauh sekali. Bahayata, maka jauh sekali. Banyak orang mencari, dengan mencari ilmu itu, tapi dengan kerendahan akhlak, kemudian itu berhasil ilmu, jauh banget.
Maaf adahu, alangkah jauhnya. Maaf adahu, alangkah jauhnya. Anil ilmi, dari ilmu al-hakiki yang sebangsa hakiki. An-nafi yang bermanfaat. An-nafi yang bermanfaat fil akhirati, di dalam akhirat. Al-jalibi yang menarik, al-jalibi yang menarik li sa'adati, pada kebahagiaan. Fa inna min awa'ili dzalikal ilmi, maka sesungguhnya itu bagian dari beberapa awalnya ilmu tersebut, ay ilmu nafi. Fa inna min awa'ili dzalikal ilmi, karena maka sesungguhnya itu bagian dari beberapa awalnya ilmu tersebut, ay ilmu nafi. Ayat haro itu jelas, ayat haro itu jelaslah bagi tolib apa annal ma'asiyah, bahwa sesungguhnya beberapa maksiat sumumun itu racun, sumumun itu racun, qatilatun yang membunuh atau yang mematikan, qatilatun yang mematikan, muhlikatun yang merusak atau membinasakan, muhlikatun yang membinasakan. Jadi awal dari ilmu ini adalah jelas bahwa maksiat-maksiat itu racun yang mematikan, yang akan merusak atau akan membinasakan. Wahal ra'aita, dan apakah tahu siapa kamu? Hal ra'aita, apakah ngerti siapa kamu? Man, akan seseorang yatanawan, yang memakan siapa man? Yatanawalu, yang memakan siapa man, summan, akan racun. Ma'ilmi ini beserta mengertinya man, ma'ilmi ini beserta mengertinya man, dikaulihi, bahwa sesungguhnya samun, sumun, samun ya, bahwa sesungguhnya samun, saman itu racun kotilan yang mematikan. Kamu mengetahui orang yang makan racun karena beserta dengan dia tahu bahwa racun itu adalah, atau yang dimakan itu adalah racun yang mematikan. Saya nggak tahu. Innamal ladzi tasma'uhu, innamal ladzi, sesungguhnya hanyalah bermula perkara tasma'uhu, yang mendengar. Siapa kamu akan alladzi minal mutarassimina, dari orang-orang yang menyerupai ulama akhirat. Kembali masalah orang yang kamuflase, kelihatannya ulama akhirat padahal bukan. Disebutnya mutawassimin. Minal mutawassimin, dari orang-orang yang menyerupai ulama akhirat, maksudnya padahal bukan. Hadithun itu hadith. Yulfiqunahu yang mengumpulkan siapa mutarossimin akan hadith di al-sinatihim, dengan beberapa lisannya mutarossimin. Marrotan, dengan sekali. Wa yuraddiduna, dan mengulang-ulang, membolak-balikan siapa mutarossimin akan hadis, membolak-balikan siapa mutarossimin akan hadis di qulubihim, dengan hatinya mutarossimin ukhra, di masa yang lain atau di tempo yang lain. Walaisa, dan tidak ada dzalika hadis, minal ilmi, itu dari ilmu, atau minal ilmi, dari ilmu, fi syai'in, itu fi syai'in, di dalam sesuatu yang dianggap,
fi syai'in itu di dalam sesuatu yang dianggap.